persatu akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Menemukan Topik Penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah penelitian. Identifikasi dan analisis masalah penelitian adalah langkah pertama dan yang paling penting dari proses penelitian. Suatu masalah tidak dapat dipecahkan secara efektif kecuali seorang peneliti memiliki kecerdasan dan wawasan untuk mengisolasi dan memahami faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan. Menurut Singh, ada 6 langkah yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi masalah penelitian. Langkah pertama, menentukan bidang penelitian di mana seseorang peneliti tertarik untuk melakukan pekerjaan penelitian. Kedua, mengembangkan penguatan pada area tersebut atau bidang yang akan diteliti. Langkah ketiga yaitu meninjau penelitian yang akan dilakukan di area tersebut untuk mengetahui tren atau studi terbaru di bidang tersebut. Langkah keempat, berdasarkan hasil tinjauan tersebut, peneliti mempertimbangkan bidang prioritas penelitian. Langkah kelima, menggambarkan analogi dan wawasan tertentu dalam mengidentifikasi masalah atau menggunakan pengalaman pribadinya di lapangan untuk menemukan masalah. Praktisi dari lapangan dapat membantu langkah ini. Pun langkah keenam yaitu menentukan aspek spesifik dari masalah yang akan diselidiki. Adapun menurut Singh menyebutkan beberapa tugas utama yang harus dilakukan oleh peneliti untuk menganalisa suatu masalah. Yang pertama yaitu mengumpulkan fakta yang mungkin terkait dengan masalah tersebut. Yang kedua, menetapkan dengan pengamatan apakah fakta-fakta tersebut relevan. Yang ketiga yaitu menelusuri hubungan fakta yang mungkin mengungkapkan kunci kesulitan. Yang keempat, mengusulkan berbagai penjelasan tentang penyebab atau kesulitan. Yang kelima yaitu memastikan melalui pengamatan dan analisis apakah penjelasan ini relevan dengan masalah. Yang keenam, menelusuri hubungan antara penjelasan yang dapat memberikan wawasan ke dalam solusi masalah. Yang ketujuh, menelusuri hubungan antara fakta dan penjelasan. Dan yang kedelapan, mempertanyakan asumsi yang mendasari analisis masalah. Kesembilan, menelusuri fakta-fakta tidak relevan yang tidak berkaitan dengan masalah. Dan yang ke-10, menemukan penjelasan yang tidak relevan yang berkaitan dengan masalah. Lalu bagian B yaitu sumber mendapatkan masalah penelitian. Nah, ada 5 sumber utama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah penelitian yang sesuai, yaitu yang pertama pengalaman pribadi di bidang pendidikan atau area yang ingin diselidiki, yang merupakan sumber utama untuk mengidentifikasi masalah yang cocok. Yang kedua yaitu sumber masalah yang paling sering digunakan oleh peneliti, yaitu studi ekstensif referensi yang tersedia seperti literatur, jurnal, laporan penelitian, abstrak penelitian, skripsi atau tesis yang dipublikasi secara online oleh perguruan tinggi dan lain-lain. Yang ketiga yaitu alam memilih masalah yang cocok. Nah, peneliti harus memutuskan bidang investigasinya. Dia harus mempelajari bidang ini secara intensif sehingga memungkinkan mengidentifikasi masalah dari bidang tersebut. Yang keempat yaitu inovasi baru. Perubahan teknologi dari perkembangan kurikulum terus-menerus membawa masalah baru dan peluang baru untuk dilakukannya berbagai penelitian inovatif. Nah, yang kelima yaitu sumber masalah yang paling praktis adalah berkonsultasi dengan penyedia atau pembimbing, pakar bidang, dan orang yang paling berpengalaman di bidang tersebut. Mereka mungkin menyarankan masalah paling signifikan di area tersebut. Yang keenam yaitu cara umum yang biasa ditempuh, yaitu peneliti mereview kembali dan menemukan beberapa masalah dari laporan penelitian baik yang pernah dilakukannya ataupun dari
laporan penelitian orang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria untuk pemilihan masalah. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan masalah penelitian mencakup baik kriteria eksternal maupun pribadi. Kriteria eksternal berkaitan dengan hal-hal seperti kebaruan, pentingnya kesediaan lapangan data, metode rumah, dan juga kerjasama kelembagaan atau administrasi. Kriteria pribadi melibatkan pertimbangan seperti minat, pelatihan, biaya, waktu, dan lain-lain. Kriteria untuk pemilihan masalah yang disarankan oleh Good and Skates dalam Pandang 2019 adalah: yang pertama, kebaruan dan menghindari duplikasi yang tidak perlu; yang kedua, pentingnya bagi bidang yang digeluti dan untuk diimplementasikan; yang ketiga, minat keingintahuan intelektual dan dorongan peneliti; yang keempat, pengalaman dan kualifikasi pribadi atas masalah yang dikaji; yang kelima, ketersediaan data dan metode; yang keenam, peralatan khusus dan kondisi kerja; yang ketujuh, jangkauan sampel; yang kedelapan, biaya dan resiko pengembalian; yang kesembilan, sponsor dan sumber pendanaan serta akses kerjasama administratif; yang kesepuluh, bahaya resiko kena penalti dan juga hak cipta lain yang mungkin terjadi; dan yang ke-11 yaitu faktor waktu yang tersedia. Bagian D yaitu mendefinisikan masalah. Nah, mendefinisikan masalah berarti membatasi suatu masalah sehingga jelas ruang lingkup dan batas-batas kajian yang dipilih oleh peneliti. Definisi masalah dalam penelitian memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menentukan arah penelitian; yang kedua, mengungkapkan metodologi atau prosedur penelitian; dan yang ketiga, membantu peneliti untuk mengendalikan subjektivitas atau bias peneliti. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam membatasi masalah dalam sebuah penelitian. Yang pertama, kata-kata yang digunakan dalam mendefinisikan masalah harus memiliki makna tunggal. Yang kedua, pernyataan masalah harus singkat tetapi komprehensif. Yang ketiga, asumsinya diakui valid untuk penelitian. Yang keempat, masalah itu harus memiliki kepentingan praktis dalam bidang pendidikan. Dan yang kelima, definisi atau pernyataan masalah harus memiliki alasan tertentu. Langkah-langkah dalam mendefinisikan masalah. Adapun beberapa langkah-langkah penting dalam mendefinisikan masalah penelitian. Yang pertama, peneliti harus mengembangkan kerangka kerja konseptual masalah. Kerangka konseptual harus sedemikian rupa sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk verbal. Yang kedua, membatasi elemen masalah. Ketiga, mengklasifikasikan elemen-elemen dalam kelompok homogen. Keempat, menemukan titik-titik kunci dalam kerangka kerja konseptual. Yang kelima, mengevaluasi keandalan teoritis terhadap masalah. Yang keenam, bentuk akhir dari pernyataan dapat diberikan ke dalam bentuk verbal ke kerangka kerja konseptual masalah. Dan yang ketujuh, memutuskan kesulitan praktis dalam melakukan penelitian. Lalu bagian F yaitu pernyataan masalah. Nah, menurut Kerlinger tahun 1986 mengidentifikasi 3 kriteria dalam merumuskan pernyataan masalah. Yaitu yang pertama, masalah harus memperhatikan kaitan atau hubungan antara 2 variabel atau lebih. Yang kedua yaitu masalah harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga yaitu masalah harus bisa menerima pengujian empiris. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengevaluasi masalah. Sebelum masalah penelitian yang diusulkan dapat dianggap tepat, beberapa pertanyaan yang harus diajukan dan dijawab oleh peneliti antara lain: yang pertama, yang mana dari permasalahan itu yang cocok dan juga layak dipersoalkan; yang kedua, mana yang belum banyak dipertanyakan dan dijawab; yang ketiga, mana yang jawabannya paling dibutuhkan; dan yang keempat, mana jawabannya yang bisa ditelusuri melalui desain penelitian tertentu.
Setelah proyek penelitian dievaluasi, peneliti masih harus memilih masalah penelitian dari sisi kesesuaiannya dengan jenis eksperimen. Beberapa pertanyaan yang harus diajukan dan dijawab oleh peneliti meliputi dari sisi kompetensi, dari sisi pelaksanaan di lapangan, dari sisi pembiayaan, dari sisi waktu, dari sisi komitmen, dan juga kesiapan mental. Pembahasan yang kedua yaitu area masalah dalam bimbingan konseling. Identifikasi masalah penelitian di bidang bimbingan konseling dapat ditelusuri dari berbagai sisi. Nah, ini dapat mencakup masalah dikaitkan dengan beranda problem konseling, populasi sasaran layanan, pendekatan, strategi, metode, dan teknik layanan ataupun dari aspek manajemen. Problem konseling. Menurut Caesar dan Stone, tahun 1980, area kewenangan kerja konselor atau bidang bimbingan konseling ada di sekitar problem profesional. Ada ketumpangan tindihan kewenangan dalam penanganan antar konselor dan psikolog atau psikoterapi. Di area klarifikasi problem yang menjadi wilayah kewenangan konselor dan bidang pelayanan bimbingan konseling dapat dikelompokkan pada 4 bidang utama. Yang pertama, problem akademik. Misalnya kesulitan belajar, motivasi belajar, dan ketidakmampuan mengelola waktu dalam belajar. Yang kedua, problem pribadi. Misalnya kepercayaan diri, kemampuan mengelola emosi, dan perilaku agresif. Yang ketiga, problem sosial. Misalnya konflik dengan teman sebaya dan penarikan diri secara sosial. Dan yang keempat, problem karir dan perencanaan masa depan. Misalnya perencanaan studi lanjut dan kematangan karir dan lain sebagainya. Program layanan. Dalam sistem pelayanan bimbingan konseling di institusi pendidikan formal, khususnya persekolahan di Indonesia, karena program bimbingan konseling terdiri atas 4 bagian utama, itu struktur kegiatan dalam penyusunan program, bidang yang tercakup dalam program, komponen-komponen kerja dari program, dan strategi layanan yang dapat dilakukan. Lalu bagian C yaitu populasi sasaran penelitian. Nah, menurut Pandang 2019, populasi sasaran pelayanan bimbingan dan konseling mencakup beragam individu atau komunitas individu yang ada di masyarakat, baik yang berada di latar sekolah maupun latar luar sekolah. Ini dapat dibedakan menurut kelompok usia dan lokus. Nah, dari sisi kelompok usia, populasi sasaran layanan bimbingan dan konseling dapat mencakup semua populasi manusia pada semua rentang usia. Di antaranya, pertama mulai dari usia dini di bawah 5 tahun, kanak-kanak 5-11 tahun, dewasa 26-45 tahun, lalu lansia 46-65 tahun, dan usia lanjut 65 tahun ke atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelenggara layanan. Penyelenggara layanan bimbingan dan konseling mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggara pelayanan bimbingan dan konseling atau layanan yang sifatnya senada dengan layanan bimbingan dan konseling. Pada latar sekolah, pelaksana utama layanan bimbingan dan konseling yaitu konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling. Di samping konselor sekolah dan juga guru bimbingan dan konseling, berbagai staf sekolah khususnya guru juga menjadi mitra kerjasama konselor dalam mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pembahasan yang ketiga yaitu menyusun latar belakang masalah. Nah, menurut Pandang 2019, salah satu bagian penting dalam penulisan usulan maupun laporan suatu penelitian yaitu penulisan latar belakang. Di bagian latar belakang, peneliti mengurai alasan penting dan dasar pertimbangan utama mengapa masalah dalam penelitiannya dikaji. Yang pertama, alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Yang kedua, gejala-gejala yang terdapat di lapangan. Dan yang ketiga,
kompleksitas masalah atau dampak yang ditimbulkan jika masalah itu dibiarkan dan tidak ditangani.